Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam acara Mesbah Keluarga yang dipancarkan langsung dari House of Mitra Destiny, yang disiarkan oleh Radio Misi Kalvari 106.5 FM dan live streaming Facebook akun Wilma Mengke Sila dan David Agustinus Sila. Kita bersyukur kepada Tuhan di hari social distancing yang ke-48. Kita semua ada di rumah dan melakukan aktivitas kita dari rumah. Kami menetapkan hati kami untuk menyembah Tuhan dari rumah dengan semua rohani, menaikkan ucapan syukur dan pengagungan kami dari setiap rumah untuk meninggikan nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah ada pujian dari setiap rumah, ada pengagungan dari setiap rumah. Suami, istri, dan anak-anak angkat suara dan menaikkan korban syukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai siang hari ini, bukan karena kekuatan dan gagah kita, tapi semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah ada ucapan syukur dari hati kita yang terdalam untuk segala kebaikan Tuhan.
Siang hari ini mari jamah Tuhan. Mari jamah Tuhan lebih dari biasanya. Perbesar kapasitas iman kita, perbesar kapasitas doa kita, perbesar kapasitas penyembahan kita. Allah berjumpa dengan Tuhan siang ini. Allah pada siang hari ini. Kami berdoa penghiburan mengalir di setiap keluarga siang hari ini. Di dalam nama Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Lepaskan setiap roh Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap memuji Tuhan dan bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Amin. 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 Mari Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian ini saat ku masuk ke hadirat-Mu. Kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat, ku tersyukur, ku tersyukur dan sembah. Mari persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Datang dengan kerinduan yang lebih lagi. Jangan datang dengan dasar, oh saya sudah tahu, oh saya sudah mengetahui semuanya. Datang dengan dasar lapar, lapar akan Tuhan. Bapakku perlu Engkau siang hari. Amin Tuhan. Penuhi bejana hidupku Tuhan dengan firman dan roh. Yes, amin Tuhan. Bapa, selidiki setiap hati kami. Kami merindukan Engkau lebih dari sebelumnya. Amin, amin Tuhan. Ibadah ini bukan rutinitas belaka, ibadah mesbah keluarga, tapi sungguh-sungguh ada aktivitas ilahi Amin. di dalam ibadah ini, Yes, amin Tuhan. di mana masing-masing pribadi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami mau menjamah Engkau. Amin Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi bejana hidup kami Bapa. Amin. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan firman dan roh-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Jangan ada apapun yang diisi oleh apapun, tidak ada yang lain. Hanya Tuhan saja yang memenuhi kami. Seluruh kepenuhan-Mu memenuhi kami. Kerinduan dan doa kami siang hari ini Tuhan. Ya Tuhan. Penuhi sekali
Setiap hari kami naik ke level baru. Bukan turun naik ya Tuhan. Darah Yesus menyucikan hati kami memiliki konsisten di dalam roh untuk terus bergerak. Tidak ada api asing, tidak ada apapun roh jahat mengambil keuntungan di dalam hidup kami. Kami tutup semua celah keduniawian, kekhawatiran, tipu daya, kekayaan yang menghimpit firman. Disucikan dalam nama Yesus. Kami naik terus. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah seluruh sifat dasar kami Tuhan. Tidak ada orang yang berjumpa dengan Tuhan dan tidak berubah. Itu mustahil. Orang yang berjumpa dengan Tuhan hidupnya pasti berubah. Kami tidak sedang bermain gereja-gerejaan, bermain ibadah-ibadahan. Kami serius di hadirat Tuhan. Kami mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus. Dalam masa bodoh, acuh tak acuh, kesombongan, keangkuhan, keserakahan, menganggap diri hebat dan bisa tanpa Tuhan, lalu seperti ini dihancurkan, dibakar habis, dibersihkan dari setiap keluarga, dari setiap hidup kami. Kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami perlu Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Berbicara buat kami siang hari ini. Biar Engkau menemukan orang-orang strategis, orang-orang benar yang sedang dibangkitkan di Pulau Timur, di Indonesia. Karena hanya orang doa, orang benar, besar kuasanya. Kami mau dibenarkan oleh Tuhan, disucikan, dan berketetapan hati untuk hidup dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran, mengenakan jubah kebenaran, menghidupi kebenaran. Kami mengandung semua perkataan Tuhan seperti Maria. Perkataan itu akan terlaksana dalam hidup kami, menjadi nyata, menjadi realita, menjadi kenyataan. Firman itu menjadi daging dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami menawan setiap pikiran tunduk di bawah pikiran Kristus. Setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah yang benar, kami runtuhkan di dalam nama Yesus. Kami buka hati kami untuk Engkau berbicara dan masuk. Tanamkan benih ilahi itu di dalam hati kami yang subur. Di dalam nama Yesus. Baik yang mengikuti lewat radio Misi Kalvari dan live streaming Facebook, hamba berdoa roh Allah membebaskan kami dari setiap belenggu kutuk nenek moyang, kutuk berhala, sihir, praktek-praktek perdukunan dibakar dengan api Tuhan. Kami dibebaskan, kami dilepaskan. Firman memerdekakan kami. Kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami di dalam nama Yesus. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Roh yang memerdekakan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Roh kebenaran mengalir di setiap hati kami siang hari ini. Roh kehidupan menghidupkan setiap hati yang mati, menyegarkan setiap jiwa yang gelisah, susah, yang tertekan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Di dalam nama Yesus, hati kami diberdekakan, disucikan, dikuatkan. Yang sakit disembuhkan siang hari ini di dalam nama Yesus.
kami terima kesembuhan dari Tuhan. Yang berdosa sungguh-sungguh sadar dan bertobat, di dalam nama Yesus kami panggil setiap keluarga kami datang kepada pertobatan. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian, Tuhan menghendaki pertobatan. Selagi ada kesempatan ya Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua dengan roh hikmah, roh pengertian, roh pengenalan dan takut akan Allah. Roh pengertian yang daripada-Mu sehingga kami mengerti firman ini sesuai dengan pengertian-Mu Tuhan. Bukan kami mengerti firman ini sesuai keinginan kami. Dalam nama Yesus kami tundukkan pikiran kami, pengertian kami kepada Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami siang hari ini. Berbicaralah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun berada, di hari yang 48 saya ingin membagikan firman Tuhan. Kemarin saya sudah singgung sedikit dari kitab Yeskel. Mari kita buka Alkitab kita. Yang punya Alkitab di rumah buka kitab suci. Yang punya Alkitab di smartphone buka handphone saudara. Dari Yeskel pasal 22 kita baca ayat 24 sampai 30. Yeskel pasalnya yang ke-22 ayat 24 sampai ayat 30. Baca ayat 23, baca bersama-sama. 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpin di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah. Di tengah-tengahnya imam-imamnya memperkosa hukum dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya memoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberikan tenuman bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kau musnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikian firman Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Yeskel pasal 22
menuliskan firman Tuhan tentang dosa-dosa umat Allah. Dosa di Yerusalem. Ya. Kalau kita baca tuh ngeri sekali. Orang menerima suap ayat 12. Memungut bunga uang dengan mengambil riba dan merugikan sesama. Pemerasan terjadi di mana-mana. Sungguh aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram. Tuhan bilang, oh saya tepuk tangan. Lihat korupsi. Ambil keuntungan haram. Ya. Tuhan begitu gemas. Ya. Dan dalam peristiwa ini, ayat yang paling menyentakkan kita di ayat 30. Di tengah-tengah kemerosotan moral, Tuhan mencari satu orang. Bilang seorang. Bagi Tuhan seorang itu sudah cukup untuk satu kota. Judul renungan siang hari ini, Tuhan mencari satu orang yang berdiri mempertahankan negerinya di hadapan Tuhan. Mari kita perhatikan kemerosotan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kemerosotan moral terjadi daripada pemimpin. Ya, dikatakan begini, ayat 25. Pemimpin-pemimpin di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, ganas, galak, garang, menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda, barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengahnya. Secara umum, pemerintahan pemimpin yang korup pada masa Yehezkiel. Sebenarnya apa yang terjadi di luar rumah Tuhan itu dipengaruhi dari rumah Tuhan. Karena ternyata Tuhan menemukan. Tadi kita lihat pemimpin maksudnya pemerintahannya, ya, garang seperti singa, tidak punya hati yang mengasihi rakyat. Menerkam mangsa, mencari keuntungan, harta benda, barang-barang yang berharga, memperkaya diri. Banyak orang mati, banyak menjadi janda karena ketidakadilan dan sebagainya. Kita lihat lagi, spotnya pindah. Kalau Tuhan itu syuting film, Tuhan lagi kasih tunjuk ini loh, pemimpin-pemimpin di Israel ini, di Yerusalem ini kayak begini. Lalu Tuhan pindah lampu, spotnya, sorotannya pergi ke rumah Allah. Lihat imam-imamnya. Ini teguran untuk saya dan saudara, khusus para pendeta gembala. Dikatakan begini, imam-imam memperkosa hukum Taurat. Imam-imam menajiskan hal-hal yang kudus. Kenapa? Hal ketiga dikatakan karena mereka tidak lagi membedakan yang kudus dan yang tidak kudus. Artinya campur aduk di rumah Tuhan. Tidak ada lagi, sudah jangan bicara kudus, kamu pencuri, berzina, korupsi, pokoknya aman sah. Kalau dia pakai logat atau gua bilang aman sah. Tidak ada ketegasan, tidak ada disiplin di rumah Tuhan, tidak ada arahan yang tegas. Kudus najis campur aduk semua. Bayangkan. Kita berkata ayat 26, imam-imam menutup mata. Artinya pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak tahu. Seandainya itu saya tidak bisa pura-pura tidak tahu. Ya. Waktu saya, ini ayat saya kemarin itu 1 tahun lalu saya tulis di Facebook. Lalu tadi malam saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, besok saya bicara apa? Tuhan bilang, aku mencari satu orang. Kelanjutan orang-orang yang mau berdiri untuk negosiasi bagi kota dan bangsanya. Apa yang kami kerjakan ini
bukan kami lagi show di sini. Ini yang Tuhan maksudkan. Kami mau berdiri untuk kota dan bangsa kami. Ini Tuhan menuntut ketaatan saya. Sebenarnya tenggorokan saya ini sudah. Mama saya telepon dari Amor bilang khotbah biasa-biasa saja, pelan-pelan saja. Kita lihat kamu tuh sudah tidak apa suara ini dari Tuhan. Saya hanya mau taat karena Tuhan bilang, aku mencari satu orang yang mau berdiri negosiasi untuk kotanya. Apa yang terjadi? Hukum diperkosa, kebenaran tidak dinyatakan lagi. Yang ada hanyalah kompromi. Tidak lagi membedakan yang kudus dan tidak kudus. Kalau imam pendeta saja sudah tidak bisa membedakan, bagaimana umatnya? Pemuka-pemuka di tengahnya seperti serigala-serigala, menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri secara haram. Ayat 27. Ya. Tadi imam-imam tidak mengajarkan perbedaan yang najis dan yang tahir. Tidak diajar. Ya asal datang khotbah, ya persekutuan doa, ibadah menyanyi 1-2 lagu, lalu kita selesaikan liturgi ini, pulang dengan selamat, damai sertamu. Mau berzina, mau pencuri, yang penting datang kasih kolekte, kasih perpuluhan, begitu kau? Tuhan di sorga melihat semua kebobrokan, kemerosotan di dalam rumah Tuhan. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Makanya dalam Alkitab dikatakan dalam Efesus pasal 4, Tuhan memberikan kepada gerejanya para rasul, nabi, guru, penginjil, dan gembala untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk mengajar mereka. Tugas saya ialah mengajar, memperlengkapi. Tugas saya bukan baby sister, melatih mengajar. Ini lo gak boleh. Tidak boleh kumpul kebo. Tidak boleh. Harus ada kekudusan dalam pernikahan. Harus dinyatakan. Bukan saya denda. Oh anak sampai 5 saja. Nanti kalau 5, anak 1 denda berapa, anak 5 gereja kasih denda. Bukan begitu caranya. Tapi ada standar kebenaran di rumah Tuhan. Ini najis gak boleh. Kekudusan itu harus dikejar. Kalau engkau taat kepada kebenaran, menjadi hamba kebenaran, itu membawa kamu kepada pengudusan. Kita sedang berjalan menuju garis akhir tuh harus dalam kekudusan. Bukan kita dengar firman masuk sini kompromi datang, ya yang penting kasih uang, sumbangan pembangunan, langsung pendeta tutup mulut saja. Apalagi orang kaya. Tidak bisa. Kebenaran itu harus ditaruh di depan mata kita dengan jelas. Ini salah, ini tidak benar. Ini harus ada pertobatan. Saudara lari sampai kemanapun tapi tidak bertobat, dengarkan dosamu akan mengejarmu sampai engkau bertobat sungguh-sungguh. Karena yang Tuhan mau itu bertobat. Siapa sih yang tidak pernah jatuh? Siapa? Tapi sudah berdosa harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan sudah berdosa merancangkan dusta lagi, menipu lagi, lalu memfitnah lagi, lalu mempersalahkan orang lain lagi. Ini kejahatan beranak kejahatan. Itulah sebabnya Tuhan di surga sangat murka. Karena tidak ada ketegasan dalam rumah Tuhan. Imam-imam menutup mata. Saudara bisa bayangkan, mengerikan sekali. Apa yang terjadi? Nabi-nabi yang tadi itu pemuka-pemuka di dalam gereja itu mencari keuntungan secara haram. Ayat 27, ayat 28. Apa yang terjadi dengan nabi-nabi? Nabi-nabi mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenuman yang bohong bagi mereka. Nabi-nabi berkata, Tuhan berfirman, padahal Tuhan tidak berfirman kepada mereka. Mengoles dengan kapur. Saya ingin baca versi firman Allah yang hidup. Mari kita pergi di versi firman Allah yang hidup, Yehezkiel
22 ayat yang ke-28. Ayat 26. Imam-imammu telah melanggar ketetapan-ketetapanku dan menajiskan segala sesuatu yang kudus bagiku. Mereka tidak mau membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus, mana yang tahir, mana yang najis. Mereka tidak mengajarkan perbedaan antara yang benar dan yang salah, dan mengabaikan hari-hari Sabatku, sehingga namaku yang kudus dinajiskan di antara mereka. Pemimpin-pemimpin seperti serigala mencabik-cabik mangsanya, dan mereka membinasakan orang untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Nabi-nabimu menyampaikan penglihatan-penglihatan palsu dan amanat-amanat yang menurut mereka berasal dari Tuhan, padahal bukan. Sebab Tuhan tidak pernah berfirman sepatah kata pun kepada mereka. Dengan demikian mereka seperti orang yang menutupi tembok yang rusak hanya dengan mengapurnya. Ini sebenarnya tembok ini sudah rusak, rumah Tuhan ini sudah rusak. Mereka bilang, tutup borok ini, kita kasih kapur, pakai baju putih sah. Tutup borok ini. Kalau boleh tidak ada yang tahu, tapi Tuhan melihat. Itulah sebabnya saya tidak akan melakukan hal-hal jahat yang ditulis oleh Yesus. Saya tidak akan bisa mengapur borok ini dengan putih. Yang najis tetap najis, harus bertobat. Yang kudus harus tetap kudus. Katakan amin. Mereka seperti orang yang menutup-nutupi tembok yang rusak dengan mengapurnya. Lain kali tembok ini harus diruntuhkan, pasang batu baru. Harus ada penyesalan, pertobatan. Tapi nabi-nabi ini pergi kasih penglihatan. Saya melihat Allah itu penuh kasih. Dia mengasihimu. Dan uang melayang sini. Lalu nabi-nabi punya mata tertutup. Lalu tutup borok ini dengan mengapurnya dengan kapur putih. Supaya borok ini ditutup dengan kapur putih jadi suci. Tuhan menentangnya. Tuhan sedang datang dan memeriksa gereja hari-hari ini. Saya berkata di dalam nama Yesus, Tuhan akan memeriksa gerejanya dan memurnikan gerejanya dengan roh yang mengadili dan membakar, sehingga pemimpin-pemimpin dan umat kembali menghormati Tuhan dalam kekudusan. Karena Tuhan sedang mencari orang benar di bangsa ini. Sungguh sangat luar biasa. Ayat 29. Rakyat jelata pun turut melakukan penindasan dan perampokan terhadap orang-orang yang sengsara serta miskin mereka, dan memeras orang-orang asing dengan kejam. Aku mencari-cari orang yang mau membangun kembali tembok kebenaran. Garis bawahi. Rupanya berdiri mempertahankan ini. Artinya dalam versi firman Allah yang hidup, orang yang berdiri mempertahankan kebenaran, membangun tembok kebenaran guna menjaga dan mempertahankan. Katakan amin Tuhan. Melindungi kamu dari serangan-seranganku supaya tidak binasa, tetapi sia-sia aku tidak menemukannya. Siapa yang harus membangun tembok? Tembok apa yang harus dibangun? Tembok kebenaran. Saya tidak tahu sudah berapa ribu kali kata kebenaran ini dalam sesi kita sampai 48 hari ini. Menjadi hamba kebenaran, berkata benar, hidup benar, jalan ketaatan kepada kebenaran, pakai jubah kebenaran. Semua perkataan itu kebenaran, semua. Tidak ada satu pun dusta. Tuhan mencari orang yang bangun tembok kebenaran, bukan orang yang menjalani tembok dusta lalu bikin kapur, boroknya ditutup. Ini suci. Semua kepalsuan, semua kemunafikan itu dilihat oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, firman-Nya terus mendatangi kita hari-hari ini, supaya kita membuang semua ragi kemunafikan di dalam nama Yesus.
Kita melayani Tuhan dengan kemurnian. Kita mengikut Tuhan dengan kemurnian. Dan berkata ya untuk dia. Tuhan, aku tersedia untuk menjadi tembok, membangun tembok kebenaran. Saudara bisa bayangkan 48 hari tembok ini kita sedang bangun di Pulau Timur. Setan mana yang mau datang robohkan? Kalau setiap rumah dibangun tembok kebenaran, semua di pulau, di Flores, di Sumba, di Sabu, di Rote, setiap hari yang bergabung di sisi ini dari Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Atapupu, Timur Leste, semua alur yang mengikuti ini di Ambon, di Papua, ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, di Bali, kita semua di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, semua yang dengar siaran ini, kita bangun tembok untuk Indonesia, tembok kebenaran. Kita runtuhkan segala kubu-kubu tembok-tembok dusta, kepalsuan. Dalam nama Yesus, aku mencari-cari orang yang mau membangun kembali tembok kebenaran, selalu kebenaran. Yang berdoa juga bukan omong daftar-daftar doa atau bertele-tele, doanya lama sekali. Tapi orang yang benar, doanya baru berkuasa. Orang benar lagi. Orang benar, pakai jubah kebenaran, berkata benar, hidup benar. Hari ini kita belajar, Tuhan mau mencari orang yang bangun tembok kebenaran. Wow, pakai jubah kebenaran, ketaatan kepada kebenaran, bangun tembok kebenaran. Setan jenis apapun tidak ada dalam tembok ini. Kita bangun mulai dari mana? Diri kita, keluarga kita. Itulah sebabnya fokus saya adalah keluarga. Saya berterima kasih untuk semua anak rohani yang menaati, saudara. Banyak yang sudah tidak punya paket dan ikut lewat radio, silakan. Nonton siaran ulang, silakan. Download offline, baru saudara pergi download di YouTube lalu nonton supaya jangan habis paket. Silakan, temukan cara dan terhubung di dalam roh, di rumah rohani. Tangkap semua firman yang sedang dilepaskan Tuhan di atas rumah rohani ini. Dan saudara terbangun, kita sedang dibangun dalam batra. Saya kasih nama ini batra kebenaran. Haleluya. Kayunya gofir. Tuhan bilang kayunya saja khusus loh, bukan sembarang kayu. Hah? Kemerosotan yang begitu parah pada zaman Yehezkiel, bukankah juga terjadi sekarang di zaman kita? Kita mau jujur. Kalau ada ketegasan soal kekudusan, maka orang akan bilang itu tidak punya kasih. Sehingga pendeta yang benar merasa tertuduh. Karena lebih banyak yang setuju najis. Tapi saya mau bilang sama saudara, satu bersama Tuhan itu mayoritas. Jangan takut berdiri di dalam kebenaran. Orang yang punya kasih ada disiplin. Saya mengasihi anak-anak saya, tapi saya ada disiplin untuk mereka. Jangan kira kami enggak disiplin mereka ini. Hah? Karena mengasihi maka disiplin, mendidik, hajar, supaya mereka berjalan di jalan benar dan tidak mempermalukan kita dan mempermalukan nama Tuhan. Katakan amin. Ya, ada aturan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang najis, mana yang kudus. Ajar, dikatakan ajar, bilang ajar. Bapak-bapak, didiklah anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagaimana bapaknya gak pernah ikut misbah keluarga, gak pernah pegang Alkitab, datang dengan rumah khotbah, tidur di sofa. Apa yang bapak itu mau ajarkan? Coba duduk tegak semua di rumah, pegang Alkitab, baca. Katakan firman ini tertanam. Saya menjadi seorang bapak yang takut akan Tuhan, yang akan mendidik anak-anak saya dalam kebenaran. Belum terlambat. Makanya Tuhan kasih firman-Nya untuk kita siang hari ini. Untuk apa? Supaya kita kembali perbaiki semua. Makanya kita belum mati, diberi kesempatan
untuk menerima diri, diajar untuk kembali memperbaiki. Stop semua kebohongan, stop semua rekayasa, buang penipuan itu iblis. Iblis menipu banyak orang hidup dalam penipuan, berpikir dia benar, padahal najis. Ini iman-iman. Tambah lagi pendeta-pendeta datang oleh matanya, kasih penglihatan. Saya lihat Tuhan akan memberkati bisnis. Amin. Tuhan menyertai. Gak usah bilang kalau Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Kalau hidup benar, pasti kita akan diberkati. Tidak perlu penglihatan. Tapi orang-orang yang berdosa ini senang dengar yang begitu dari pendeta. Saya melihat. Saya kayaknya nggak bisa lakukan itu karena saya bukan seperti itu. Benar. Ya. Makanya dalam hati saya ini selalu ada suara, pegang kebenaran, teguh dalam kebenaran. Bahkan orang tuh belum ngomong datang kepada saya, Tuhan seperti sudah bikin kronologinya kepada saya. Hah? Di dalam alam roh itu Tuhan sudah cerita kronologinya kepada saya. Bukankah orang yang penuh Roh Kudus dan firman itu bisa membedakan semua? Belum ketemu orangnya nih, kami akan ketemu mami. Iya, langsung terus bilang, ini makanya begini, makanya begini. Waktu datang menipu begini langsung, oh no way. Tidak ada pertobatan. Yang Tuhan mau itu pertobatan, bukan cuma omong benar-benar. Habis itu sombong pergi. Tuhan mau bertobat, Tuhan menentang, Tuhan murka. Saya tidak mau jadi pendeta yang menabur putih. Ya, kalau salah-salah, kau didisiplin 6 bulan duduk, renungkan firman, taat dalam rumah rohani. Lewat 6 bulan melayani. Bukankah semua orang ada dalam rumah ini didisiplin juga? Bukan kamu satu-satunya paling hebat di kota dan bangsa ini. Kalau kau salah, kau harus semua didisiplin. Itulah gereja yang sebenarnya. Tuhan begitu geram dengan umatnya sampai Tuhan bunuh. Ya, kemarin kita aku mendatangkan penyakit sampar. Ya, apalagi belalang. Kemarin kita bahas nih 2 tawaran itu. Supaya umat merendahkan diri. Tunggu belalang serbu kita, tunggu mati dengan corona beribu-ribu, bahwa kita berlutut di pinggir jalan kayak di negara-negara lain. Mulai sekarang berdoa. Ya. Kemarin kita dengar Pak Jokowi bicara, kita harus mulai bersahabat, bukan berarti terima corona, tapi mungkin dalam waktu lama ini belum selesai. Kita harus bangun hidup bersih, menjaga diri kita teratur, tidak perlu diingat-ingatkan. Karena corona ini akan bisa kapan saja kena saudara. Karena belum tentu musnah 100% kata beliau dalam waktu dekat. Makanya kita harus membangun kehidupan yang bersih, disiplin. Jangan bikin pesta-pesta, kumpul-kumpul, sok kebal. Hah? Karena itu disebarkan oleh orang. Kita, bagaimana kita mendengar semua tambah? Kemarin dulu tuh 12.000, kemarin 13.000, naik lah. Saya belum tahu berita hari ini naiknya berapa. Hah? Sudah 14.000 saya tidak tahu. Hah? Kita gak perlu tahu jumlahnya, kita jadi stres nanti ya. Tuhan kiranya menerangi mata hati kita siang hari ini untuk bisa membedakan ini benar, ini salah. Jangan orang datang ngomong begini putar balik langsung saudara. Oh iya, karena di dalam diri kita tuh nggak ada apa ya, filter kebenaran di dalam hati kita. Kalau ada kebenaran tuh kita langsung scan, oh ini salah, oh ini benar. Kita bisa dengan jelas. Tidak bisa disuap, tidak bisa dibelokkan. Dan orang-orang yang seperti ini sedang Tuhan bangkitkan di bangsa-bangsa, orang yang punya integritas, yang tidak bisa dibelokkan hanya karena uang, hanya karena jabatan, hanya karena kesenangan sesaat. Kebenaran begitu kuat teguh di dalam hatinya. Tuhan sedang mencari orang itu.
menjadi bangsa. Lalu saya bilang, Tuhan contohnya seperti siapa? Tuhan bilang seperti Abraham. Abraham, doa sahabat Abraham untuk Sodom, Kejadian 18. Lalu berangkatlah orang-orang itu, ayat 16, dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Halo? Berpikirlah Tuhan. Baca sama-sama. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, supaya tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkan, supaya hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi Tuhan memerintahkan Abraham, lalu Abraham memerintahkan command, bukan saran. Kalau perintah ikut mesbah keluarga itu perintah. Loh, ini kita sedang diperintahkan tinggal di rumah. Saudara di rumah juga tidak bisa berdoa, itu keterlaluan. 1-2 jam, gak bisa siang, ambil sore jam 6, ikut lewat radio atau siaran ulang. Karena engkau memang sibuk cari uang di waktu siang. Lakukan, karena ini perintah dari rumah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada saya untuk berdiri sampai 48 hari. Kita mau tembus 52 hari untuk 52 minggu. Jadi 1 tahun kita selesaikan di 52 hari. 365 hari kurang 52 hari. 313 hari. Kita percepat maju. 1 tahun 52 minggu. Saya coba kita tembus 52 minggu, lalu kita atur mungkin seminggu 2 kali, atau kalau Tuhan suruh lanjut. Kita harus memikirkan kembali di masa-masa lockdown ini, apa yang Tuhan sudah kita evaluasi pekerjaan kita. Kalau keadaan begini terus, kita harus bagaimana? Kita evaluasi pelayanan kita. Kalau tidak bisa ke gedung gereja lagi, terus pelayanan kita bagaimana? Kita harus evaluasi dan menemukan cara untuk supaya pelayanan ini dapat berjalan dan menjadi lebih efektif. Tetapi tidak mengumpulkan banyak orang sehingga corona tidak datang ke dalam rumah saudara. Katakan amin. Tapi firman datang terus. Hah? Kita berpikir dulu kita akan training bulan ini, bulan November, bulan ini. Nggak bisa lagi. Siapa yang tahu? Semua cancel. Tuhan mencari kita yang mau berdiri seperti Abraham, yang memerintahkan kepada anak-anaknya. Dan perintah itu artinya mutlak. Hidup menurut ketetapan-ketetapannya dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada aku. Saudara, keluh kesah orang tentang Sodom itu, orang itu sampai, aduh gak tahan lagi lihat kejahatan ini, kenapa bisa begini. Keluh kesah tentang Yehezkiel, kenapa bisa nabi-nabi, imam-imam, pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin begini. Tadi saya baca di Yeremia juga mengalami hal yang sama. Tadi saya tulis di Facebook renungan saya hari ini tentang Yeremia menemukan persis seperti yang Yehezkiel temukan. Keluh kesah kata, kenapa tidak ada lagi hal yang najis dan hal yang kudus di dalam gereja, tidak diajarkan lagi. Orang campur aduk yang naik di altar juga biar kumpul kebo, kawin cerai, apa segala macam harga biru, datang haleluya, mas harga biru dalam gereja apa. Tidak ada lagi ketegasan, tidak ada lagi disiplin. Imam juga mengatakan, tutup saja. Allah itu kasih. Memang dia kasih, tapi dia juga
bagi Abraham. Tuhan berpikir. Makanya bukan untuk semua orang dia beritahukan rahasianya. Tuhan berpikir, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak aku lakukan. Orang-orang yang tersedia bagi Tuhan, Tuhan akan beritahukan rencananya. Tuhan di surga pikir ketemu orang ini. Haleluya. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan beritahu rahasianya 48 hari untuk kita. Ya? Keluh kesah tentang ini sudah sampai kepadaku, makanya kami datang untuk periksa. Dan berpalinglah orang-orang itu dari situ berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Saya suka ini. Tuhan mencari satu orang yang pertama mau membangun tembok kebenaran. Yang kedua berdiri di atas kebenaran. Bisa membedakan apa yang najis, apa yang benar, ada ketegasan. Yang ketiga memerintahkan kepada anak-anaknya melakukan kebenaran. Yang keempat, orang itu yang terus berdiri di hadapan Tuhan. Katakan amin. Katakan berdiri di hadapan Tuhan. Orang itu suka berlama-lama menantikan Tuhan. Saudara tidak menyembah Tuhan seperti apa? Saudara lihat jam ini sudah mau jam 3, mami kok belum selesai. Tanpa panas, apa segala macam. Akhirnya firman 48 hari hilang lenyap dari semua hati saudara. Padahal Tuhan sudah dekat mau datang di hidup saudara. Ya. Ada yang luar biasa di dalam hidup Abraham. Dia tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang dan mendekat. Apakah engkau akan menyelamatkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Negosiasi. Bukankah corona ini datang juga? Pendeta-pendeta korban, jemaat juga korban. Apakah engkau mau memusnahkan orang benar dan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar? Bilang orang benar. Negosiasinya itu orang benar, bukan KTP Kristen benar. Bukan cari KTP Kristen berapa. Tapi yang Kristen ini hidupnya benar atau tidak? Pendeta pekerjaannya. Coba semua pendeta di bawah mami, cek KTP-mu, tulis pekerjaanmu apa? Pendeta tuh. Cek pekerjaan pendeta tuh apa? Pekerjaan pendeta tuh berdiri di hadapan Tuhan. Pekerjaan pendeta tuh mengajar umat. Pekerjaan pendeta tuh berdoa. Maka saya melakukan pekerjaan saya 48 hari. Katakan amin. Bukan duduk tengah-tengah, omong politik, omong Bapak Jokowi, omong ini kritik. Berdoa, negosiasi kota dan bangsa. Mohon anugerah Tuhan, ajar jemaat, perintahkan kepada anak-anakmu untuk hidup benar, ngajar ini dosa, ini benar, ini salah, ini benar, ini najis, ini kudus, harus diajarkan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman, jadi harus ajar. Katakan amin. Kalau ada 50 orang benar, apakah engkau akan menyelamatkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena 50 orang benar yang ada di dalam. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 saja orang benar, aku akan mengampuni kota itu. Coba bayangkan. Ayo. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walau aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang, cuma 45 bagaimana? Tuhan bilang firman-Nya, aku tidak ada musnahkan kalau cuma 45. Abraham tanya lagi, kalau cuma 40 bagaimana? Aku tidak akan berbuat demikian karena 40. Katanya, jangan kiranya Tuhan murka kalau saya tanya lagi, kalau cuma 30 di sana bagaimana? Tuhan bilang, kalau 30 juga saya tidak musnahkan kota itu. Tuhan jangan murka, saya tanya sekali lagi. Ya, kalau 20 bagaimana? Tuhan bilang kalau ada 20 saya tidak musnahkan. Tuhan, kalau saya boleh tanya lagi,
Tuhan murka ya Tuhan kalau cuma 10. Firman-Nya, Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan Abraham kembali ke tempat tinggal. Adakah 10 di Sodom? Tidak ada. Lot tidak berfungsi di kota itu sama sekali. Alkitab berkata waktu Tuhan datang, Lot duduk di pintu gerbang. Lot itu sudah jadi pemimpin di kota, tapi tidak punya kayak tadi yang dibilang Yesaya, tidak punya integritas untuk ngajar. Bahkan anak mantunya juga tertawa. Dia calon anak mantu, kamu dengan mereka tidak, kita harus lari. Dia tertawa setengah mati. Saudara bisa bayangkan Lot itu waktu Tuhan datang, lalu orang-orang kota Dakas keluar itu, orang-orang kami mau tidur dengan mereka. Dia bilang, Anda saya punya anak 2 saja. Coba bayangkan standarnya itu loh. Belum kali juga laki-lakinya sudah tinggal di situ tuh, coba pikir. Kehidupan menetap di Sodom. Sodom itu sudah masuk ke dalam Lot. Kebenaran tidak ada lagi di sana. Maka Tuhan tidak menemukan 10. Tuhan tarik tangan mereka. Lari! Dan jangan menoleh ke belakang. Karena Abraham lah Lot dan keluarganya diselamatkan. Karena Abraham. Siapa yang negosiasi? Tetapi toh istrinya tetap menoleh. Dan sejarah mencatat istri Lot menjadi tiang garam. Itu dicatat sampai sekarang. Kalau saudara berkesempatan ke Israel sebelum kita masuk ke Laut Mati, saya masih ingat tempatnya, indah sekali. Kita turun-turun begini ke sana, kita sudah lihat Laut Mati. Di sini Tour guide akan bilang, disinilah letak Sodom dan Gomora yang pernah dimusnahkan Tuhan, dan ada bentuk kayak patung. Istri Lot menjadi tiang garam ditunjuk di sana. Karena hatinya terpaut kepada harta. Kalau sampai hari ke-48 ini saudara masih melekat kepada hal duniawi, saya berdoa hari ini Tuhan kiranya membersihkan hati kita sekali lagi. Tuhan kembali, Abraham kembali ke rumahnya, dan tidak ada 10 orang. Kita di rumah ini sudah hampir 10, 4, 6, 8, 9. Hamba Tuhan 10. Tuhan menemukan 10 yang menantikan Tuhan di kota ini. Saya sungguh yakin Tuhan sedang mencari saudara dan saya untuk berdiri membangun tembok kebenaran. Dulu waktu saya baca ayat ini, saya berpikir menurut pikiran saya adalah orang yang menjadi tembok itu mendoakan daftar-daftar doa bagi bangsanya. Betul kan? Kita ikut konferensi doa diajar begitu. Bukan daftar-daftar doanya, tembok kebenarannya yang dibangun. Kebenaran terbangun di setiap rumah. Suami, istri, anak-anak hidup dalam kebenaran. Itu tembok yang sedang kita bangun untuk mempertahankan kota kita. Otomatis, bilang otomatis, doa yang lahir dari orang-orang benar ini akan berkuasa. Jadi yang kita utamakan itu bukan doanya berteriak-teriaknya sampai napas putus, itu bukan. Saudara bisa nangkap? Tapi orang-orang yang terbangun hidup dalam kebenaran itu najis nggak boleh. Kamu tahu, suami tahu, istri tahu, suami nggak selingkuh apa pergi bawa hasil curian atau apa ke rumahnya, tapi semua terbangun kebenaran dalam suami, istri, anak-anak takut akan Allah, diperintahkannya untuk hidup menurut ketetapan Tuhan, hidup menurut kebenaran. Saudara lihat Tuhan mencari orang itu dan Tuhan nggak tahan beritahu rahasia. Tuhan sudah sampaikan kepada kita 6-7 bulan ke depan ini. Kita sudah hampir lewat 1 bulan sisa. Tuhan akan melawat dengan luar biasa. Yang mulai bosan, saya berdoa segala roh bosanmu pergi dalam nama Yesus. Terus menantikan Tuhan, terus lapar akan Tuhan.
Terus bawa hidupmu, pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu. Sebagai pendeta membawa pelayanan ini kepada Tuhan. Kalau berbulan-bulan kita tidak kumpul lagi di gereja karena corona ini akan menyebar dengan mengerikan. Bagaimana pelayanan? Ya sudah, saya khotbah dari rumah. Saudara pikir tidak pengeluaran? HP 2 dan listrik kami 2 hari 100 ribu sebulan kan? Tapi Tuhan itu menyediakan. Pelayanan itu pengorbanan, katakan amin. Ya, saudara sudah tidur, saya masih renungkan firman tuh besok. Tuhan bicara apa, bukakan maksudnya apa. Maksud mempertahankan tuh dari kemarin tuh apa, daftar-daftar doa yang kita bawa. Tapi yang Tuhan maksudkan tuh orangnya. Terbangun orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Satu keluarga yang hidup dalam kebenaran, kita sedang dibangun menjadi tembok. Satu keluarga, satu keluarga, satu keluarga. Kota ini tidak akan dimusnahkan Tuhan. Saudara jangan bilang kita boleh berdoa setengah mati, yang di sana berdoa seharba biru. Tidak apa-apa, tugas kita memang tugas kita itu. Amin. Tugas saya itu, tugas saudara dan saya itu. Panggilan kita adalah seperti itu. Lalu Tuhan mencurahkan murkanya atas Sodom dan Gomora. Apakah Abraham gagal? Dan Alkitab mencatat api turun dari langit, memusnahkan kota itu, memusnahkan totali. Kalau sampai bicara memusnahkan ini gak ada kasih kan? Kejahatan tentang kota itu sudah sampai ke hadirat Allah. Jadi Tuhan itu mengasihi. Saya dapat hikmahnya begini. Panjang sabar Tuhan itu supaya kita bertobat. Tuhan izinkan Lot ada di kota itu. Sebenarnya Lot harus menjadi pemimpin yang berkata benar. Minimal ya dia harus sampaikan kebenaran di lapangan situ. Bukan suruh orang mau pergi tidur dengan anak-anaknya di lapangan. Low standar dia. Dia ada di sana dan menurunkan semua standar firman. Kenapa? Memang karena hatinya itu cuma harta. Memang orang hati cuma harta tuh kebenaran gak bisa ada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kebenaran tidak ada di dalam hati orang itu. Kalaupun kelihatannya ikut Tuhan, melayani Tuhan itu cuma supaya diberkati, supaya berkatnya itu dijaga oleh Tuhan. Itu aja. Tapi hati mencintai Tuhan, hati yang mau mengajarkan kebenaran kepada anak-anak, suami, istri, dan anak itu tidak ada. Makanya saudara lihat, kejahatan saja yang dilakukan oleh anak-anak Lot. Coba bayangkan apa yang terjadi setelah mereka lari dari api. Kejahatan 2 anak perempuannya. Dipikirkan saja kita tidak bisa pikirkan. Mereka tidur dengan bapaknya. Melahirkan keturunan Edom, Moab, keturunan yang menentang Tuhan. Bermula dari mana? Dari orang tua yang tidak takut akan Tuhan. Condongkan hatimu kepada kebenaran mulai hari ini di dalam nama Yesus. Kejahatan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan anak-anak Lot. Kejadian berapa tadi? Kejadian 19, mungkin 20 jadinya ya. Yang setelah musnah yang setelah pemusnahan. Iya. Demikian juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangun yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, yang lebih tua tidur dengan ayahnya. Mereka punya rencana jahat, punya kemerosotan moral.
kita dapat keturunan dari ayah kita. Karena kan semua kota, bukan semua kota ada muslim. Hah? Cuma Sodom dan Gomora. Mereka ada di pegunungan Seir, mereka ada di sana, ada banyak orang kok. Kenapa pikiran kotor? Karena tidak terbangun kebenaran dalam keluarga ini. Yang lebih tua melahirkan anak laki-laki, Moab, dia adalah bapak orang Moab yang lebih muda. Ya, Bani Amon dan Moab. Maaf, bukan Sodom, Amon. Baca, Moab dan Amon itu penyembah berhala. Keturunan tidak diberkati Tuhan. Keturunan penyembah berhala. Bayangkan, karenanya saya mau kasih tahu, tanggung jawab orang tua itu berpengaruh kepada generasi. Generasi apa yang sedang kita bangun? Tuhan sedang mencari orang yang membangun tembok. Putuskan. Abraham berusaha keras, sungguh sampai negosiasi. Mengapa mereka tidak berpikir kami pergi cari Bapak Abraham? Wah, nah bangun kita pergi cari kita punya Bapak. Karena tidak ada kebenaran di dalam anak-anak kita. Lihat, saudara punya anak perempuan, saudara biarkan dia harba biru, maka itulah yang kamu akan tuai. Tidak ada kebenaran yang tidak tertanam dalam hati. Kalaupun ke gereja cuma ya untuk hanya ya asal-asalan. Saya berdoa kita sedang tidak ibadah mesbah keluarga asal-asalan. Karena Bapak rohani saya sudah bernubuat bahwa kita akan melihat Tuhan 6-7 bulan. Hanya orang yang taat. Kita akan melihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Bangun tembok kebenaran dalam setiap keluarga. Pakai jubah kebenaran. Pilih berjalan di jalan ketaatan kepada kebenaran. Tunjukkan pikiran saudara, hidup saudara menjadi hamba kebenaran. Jangan anggap rendah dosa, kemerosotan moral. Anggap ini satu hal yang jahat di mata Tuhan. Karena itu saya harus bertobat. Apalah gunanya kita punya semua ini? Ya. Apa sih? Untuk makan saja kita cukup kok. Mau cari apa lagi? Hah? Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Masalah apa kita tidak mau bertobat? Masalah apa kita tidak suka kebenaran? Ya. Sukanya dipuji-puji. Berdosa juga puji. Ya, apa juga puji. Labu putih cepat-cepat pakai kapur putih tutup. Ya, saudara berharapkan mami begitu? Kasih itu mendisiplin. Ya, tidak ada yang Tuhan itu dia adil dan dia kasih. Semua harus seimbang. Justru karena mengasihi itulah kami menegur. Saya mengasihi yang saya akan disiplin dia. Saya terus tanya kehidupan. Saya periksa dia terus. Kalau saya tidak mengasihi anak-anak saya ini, terserah besok mau mati, mau makan, mau tidur, mau apa, terserah kalian, yang penting kalian bagus-bagus. Bukan begitu. Seorang tua yang baik akan memeriksa gimana keadaan. Kalau mereka sakit itu saya nggak bisa tidur. Kalau saudara sakit, saudara pikir saya tidur? Banyak kali saya tidak tidur semalam-malam. Ini sampai biru sekarang. Ini bukan ada pakai asedo ini. Karena menantikan Tuhan. Tolong saya, kasih saya hikmat untuk mengajar anak-anak ini. Tolong kasih pengertian yang daripada Tuhan, bukan pengertian saya. Lain kali Tuhan bilang diam. Jika Tuhan bilang tegas. Jika Tuhan bilang ini, lakukan. Sebelum masa lockdown, saya mencari Tuhan 1 minggu sebelum itu, dan Tuhan kasih lagu. Roh kebenaran akan mengalir seperti sungai di setiap rumah, buat misbah keluarga setiap hari. Dan saya taat sampai hari ini, hari yang ke-48. Saya belum pernah temukan, tadi saya belum sempat baca. Saya masih bertanya sampai saya khotbah. Saya belum sempat baca dan versi firman Allah ini. Dipertahankan ini apa? Menurut saya tadi sampai ibadah
mulai itu artinya berdoa terus menerus. Bukankah selama ini kita juga sudah berdoa? Doa di mana-mana, konferensi doa untuk bangsa dan negara. Berdoa setiap pagi, setiap malam. Tapi yang Tuhan maksudkan di ayat ini menurut Tuhan itu yang membangun tembok kebenaran. Wow. Putuskan untuk setiap keluarga membangun tembok kebenaran. Di rumah kita hanya ada kebenaran. Katakan, hanya ada kebenaran. Saya berdoa Tuhan memberikan kita semua pengertian siang hari ini. Kita tidak berusaha melabur putih dan tutup semua keaiban. Tidak dengan pertobatan kepada Tuhan. Ada kesadaran. Saya tidak mau melakukan kesalahan seperti imam-imam pada zaman Yesaya. Imam-imam dan nabi pada zaman Yeremia juga melakukan hal yang sama. Nanti saya akan tulis itu. Saya sudah tulis di Facebook tadi, renungan saya. Tuhan mengecam para nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, yang hanya berkata-kata berikat saja, tidak pernah mengajar umat tentang kebenaran, tentang kekudusan hidup. Ini standar yang harus kita hidupi. Mungkin ini kedengarannya saudara tidak suka, saya sudah tidak usah nonton siaran ini di Facebook, dilewatkan saja. Tapi saya berdoa buat saudara yang merespon sungguh-sungguh, buat semua anak rohani, bangun tembok kebenaran. Itulah yang akan melindungi kita pada hari kemurkaan. Maka sekarang kita mengerti mengapa pada hari kemurkaan harta sama sekali tidak berguna. Karena harta tidak bisa jadi tembok, hanya kebenaran yang menjadi tembok. Rumah yang megah pun tidak bisa menjadi tembok pada hari kemurkaan. Karena virus itu pun kalau dia masuk, dia tidak takut tembok, tidak takut mobil, dia tidak takut status sosial kita. Api dari langit datang menghukum Sodom, tidak ada yang bisa menghalangi. Air bah pada zaman Nuh, tidak ada yang bisa menjadi tembok melindungi mereka. Tapi justru air bah mengangkat Lot dan keluarganya naik. Lot dan keluarganya hidup dalam kebenaran 100 sampai 120 tahun loh. Setiap hari Lot memberitakan kebenaran. Kita ini belum setahun, baru sebulan. Sebulan 18 hari saya khotbah. Bagaimana mau khotbah 120 tahun kali 12 bulan kali 120 tahun kali 365 hari, coba kan. Ketaatan kita akan membawa kita mengalami Tuhan, mengalami perkara-perkara ilahi. Penghukuman itu justru menjadi waktu keberkatan buat kita. Ketaatanmu akan menghukum dunia, kata Tuhan. Dan Ibrani pasal 11, ketaatanmu menghukum dunia. Kalau hari-hari ini Tuhan berbicara, engkau mendengarnya, jangan keraskan hati. Mari suami istri berdamai, anak-anak adik kakak berdamai, anak-anak dengan bapak dengan mama berdamai. Sepakat untuk kita hidup dalam kebenaran, menuruti kebenaran, membangun tembok kebenaran, memakai jubah kebenaran, berkata benar satu dengan yang lain, tidak ada saling menipu. Kakak tipu adik, adik tipu kakak, mama tipu anak, anak tipu mama, mama tipu anak nona tipu mama. Waduh, sudah bisa bayangkan jadi apa dalam rumah kalau begini. Kenapa segala pendusta itu iblis? Karena saya berdoa di hari ke-48 ini makin jelas. Amin saudara, Tuhan mencari orang yang mau membangun tembok kebenaran. Pastikan itu saudara dan seisi rumah. Mari berdoa untuk kalian semua anak-anak rohani. Sungguh-sungguh terima anugerah, bangkit dalam kebenaran. Kalau engkau jatuh, bangkit, saya panggil dalam nama Yesus. Kembali kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Jangan biarkan semua firman yang sudah engkau terima gugur hanya karena kesombongan dan keserakahan. Kembali di dalam nama Yesus, dan engkau dan seisi rumahmu akan dipulihkan. Kita bangkit berdiri, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu kepada Dia. Haleluya Yesus.
Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan di dalam segala perkara. Hidupmu adanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam ada jaminan di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Yesus sanggup menolongmu. Dia akan memberi kedamaian abadi. Darah Yesus berkuasa membebaskan setiap keluarga, menyucikan setiap kami. Segala standar kebenaran di dalam rumah kami, di dalam nama Yesus, Bapa, Mama, anak-anak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang najis, mana yang kudus.
kami karena dusta. Di dalam nama Yesus, Bapak periksa semua kami di rumah rohani, semua pendeta, semua gembala cabang, semua pelayan Tuhan, semua jemaat, semua anak-anak rohani, semua yang mendengar siaran ini. Tuhan periksa kami, selidiki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terangkan firman ini dalam hati kami, tertancap kuat di tanah hati yang subur, berakar kuat dan tumbuh jadi pohon terbanting kebenaran. Oh yang mencintai kebenaran, mengalir di setiap hati kami. Bapa ampuni segala dosa, segala dosa kompromi dalam rumah Tuhan. Biar api Tuhan membersihkan kami. Pendeta Yanti berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan kemudian kami berdoa untuk bangsa dan juga memberkati semua kita yang mendengar siaran ini. Berdoa untuk ibadah hari Minggu besok, semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih buat semua yang Tuhan buat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat perkataan-Mu yang mendatangi kami siang hari ini. Biarlah firman tertanam kuat dalam hati kami. Bapak, kalau Tuhan menemukan satu orang, kalau Tuhan mencari satu orang, biar Tuhan menemukan kami, orang-orang yang tersedia seperti Abraham, orang-orang yang tersedia untuk tujuan Tuhan, orang-orang yang tersedia untuk menggenapi isi hati-Mu ya Bapak. Ini seluruh kehidupan kami siang hari ini. Biarlah firman terus memurnikan kami, menyucikan hidup kami ya Bapak, dari segala dosa, dari segala kenajisan, dari segala hal-hal yang jahat, kompromi
sejahtera sukacita daripada surga mengalir dalam kehidupan mereka, memberkati mereka, mengangkat mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada masalah Tuhan Engkau selesaikan permasalahan mereka ya Tuhan. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat sesuatu. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami yang ada di mana-mana, yang ada di luar pulau, yang ada di luar negeri, Tuhan Engkau menjamah mereka siang hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau pulihkan Tuhan, yang masih bimbang, masih ragu Tuhan Engkau menjamah mereka, supaya mereka punya keteguhan iman bahwa hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Di saat-saat seperti ini Tuhan, biarlah kami mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa menyelesaikan setiap masalah hidup kami ya Tuhan. Berkat dan sejahtera sukacita melingkupi mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk virus yang sementara melanda bangsa-bangsa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hentikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak punya apa-apa lagi, karena kuasa dari Yesus telah menguasai anak-anak. Tuhan menjamah anak-anak Tuhan di mana saja berada. Tutup darah-Mu atas mereka. Darah Yesus berkuasa atas kehidupan mereka ya Tuhan. Mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka saat dirumahkan seperti ini Tuhan, Engkau mencukupinya Tuhan. Biar berkat bangsa-bangsa menjadi milik setiap anak-anak-Mu di mana saja mereka berada Tuhan. Kami tak berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, menjamah dan pulihkan bangsa kami Tuhan. Berikan keteguhan iman bahwa Tuhan sanggup menyelesaikannya sepanjang kami datang dan bertelut di kaki-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, jamah dia, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua petinggi-petinggi yang ada di bangsa ini, biar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, dengan melibatkan Tuhan dalam segala pekerjaan mereka. Berdoa buat masyarakat Indonesia pada umumnya Tuhan, menjamah mereka agar mereka tidak panik, tapi sebaliknya mengambil hikmat bahwa di saat seperti ini mereka harus mencari Tuhan. Hanya pada Tuhan segala sesuatunya bisa selesai. Kami juga berdoa untuk kabupaten kami Tuhan, provinsi kabupaten kami Tuhan, Pulau Timor, NTT pada umumnya Tuhan, Engkau menjamah kami semua. Biar kami ada dalam lindungan Tuhan. Berkat-Mu buat gubernur, buat bupati, para camat, para lurah, para kepala desa, Tuhan Engkau menjamah mereka. Biar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu pasti badai ini pasti berlalu. Kami rindu, kami kembali seperti semula. Namun biarlah Tuhan Yesus tetap tinggal diam dalam hati kami. Dan kami mau terus menyembah Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Biar kami sejahtera sukacita melingkupi kami semua. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar tetap tertanam dalam hidup kami. Dan kami mau berjalan sesuai dengan terang firman-Mu Tuhan. Kami mau berjanji hadapan-Mu bahwa hanya Engkaulah satu-satunya firman kebenaran itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, terus menjaga kesehatan, jaga makanan, jaga jarak, dan terus jaga hati kita untuk tetap percaya Tuhan dalam segala keadaan. Pengumuman besok kita ibadah raya hari Minggu, minggu kedua bulan Mei, tetap di rumah dan mengikuti siaran langsung dari Radio Misi Kalvari dan juga oleh dari akun Facebook Wilma Mekisila dan Agustinus Sila. Dan bisa anak-anak rohani bikin nonton bareng sehingga semua keluarga kita bisa ikut ibadah dari rumah. Dipancarkan dari atap buah House of Mitra Destiny, kediaman kami, jam 9 pagi ibadah raya kita, jam 9 pagi sampai selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.